in association with Di balik keindahan hutan yang lebat serta laut yang mengitarinya, Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah terdapat 11 penjara atau lembaga pemasyarakatan yang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, lapas high risk yang khusus digunakan untuk terpidana dengan hukuman berat, yaitu mereka yang divonis hukuman mati dan seumur hidup. Kedua, lapas super maksimum. Lapas ini digunakan untuk narapidana dengan masa hukuman lebih rendah, yaitu pidana seumur hidup dan di bawah 20 tahun. Yang ketiga adalah lembaga pemasyarakatan medium. Ini lapas yang digunakan untuk umum dengan ancaman pidana dan kasus cukup berat. Narapidana atau warga binaan yang dikirim ke Pulau Nusa Kambangan berasal dari berbagai lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Untuk menjaga dan membina narapidana yang sebagian besar merupakan pelaku tindak pidana berat dan dengan masa hukuman yang tinggi, terdapat penjaga dan petugas lapas. Sudarmoko merupakan salah satu petugas lapas Kembang Kuning. Pria kelahiran Pulau Nusa Kambangan ini bergabung menjadi petugas lembaga pemasyarakatan sejak tahun 2000. Lapas di Nusa Kambangan itu seperti gimana ya? Seperti udah rumah sendiri, Pak. Ibaratnya ini kan tumpah darah saya, Pak. Nusa Kambangan itu memang udah ibaratnya udah sebagai rumah saya. Ya memang ada apa-apa ya kita harus menjaga lah kayak gitu. Jangan sampai orang-orang yang tidak berkepentingan itu masuk Nusa Kambangan untuk merusak, apalagi untuk merebut wilayah Nusa Kambangan itu. Maryudi lebih senior. Ia bergabung sejak 1992. Dari ratusan pegawai lembaga pemasyarakatan, Maryudi dan Sudarmoko merupakan saksi hidup bagaimana berdampingan dengan sistem yang keras dalam melaksanakan tugas penjagaan. Di sisi lain, mereka harus mengedepankan rasa kemanusiaan dalam pengawalan dan pendampingan terhadap warga binaan. Kalau di bimbingan kerja itu kan bimbingan kerja di bidang kemandirian, ya keterampilan gitu, terus bakat-bakat narapidana apa harus disalurkan untuk bekerja gitu. Ya agar dia pulang mempunyai bekal, dia bebas jadi bisa mandiri. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menargetkan lembaga pemasyarakatan harus mampu menciptakan warga binaan yang terampil dan memiliki kemampuan saat kembali ke masyarakat. Lebih dari itu, Menteri Agus Andrianto juga menargetkan Pulau Nusa Kambangan menjadi lumbung ketahanan pangan nasional, mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Sejalan dengan program apa yang dicanangkan oleh Bapak Menteri, yaitu ketahanan pangan, kita di Lapas Kembang Kuning ditunjuk sebagai percontohan sebagai ketahanan pangan, yaitu peternakan domba. Dari Pak Menteri mendelegasikan ke Pak Dirjen, kemudian Pak Dirjen ke Pak Kalapas Kembang Kuning untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu peternakan domba di Lapas Kembang Kuning. Jadi kita harus siap untuk melaksanakan program tersebut dan mendukung program Pak Menteri, sehingga waktu program itu dijalankan, awal-awal kita dari Bapak Kalapas sudah melaksanakan langkah-langkah, yaitu memfilter atau menyiapkan orang-orang yang akan dipekerjakan di peternakan domba itu. Untuk menyiapkan warga binaan yang akan dipekerjakan di luar lembaga pemasyarakatan, diperlukan proses seleksi yang ketat. Karena terbatasnya jumlah petugas lapas yang akan mendampingi warga binaan untuk bekerja di luar lapas sebagai narapidana asimilasi, maka para narapidana harus dinyatakan lulus beberapa tahap seleksi. Sebagai staf di bidang pembinaan Lapas Kembang Kuning, Sudarmoko dibantu rekan kerjanya, Bagus. Setiap hari harus menyiapkan warga binaan yang akan bertugas sebagai narapidana asimilasi. Para narapidana ini bertugas mengurus 500 ekor domba di sebuah peternakan
yang terletak di kawasan Lapas Kembang Kuning. Hari ini, Sudarmoko akan mengeluarkan sekitar 30 warga binaan untuk bertugas di beberapa bidang pekerjaan. Sebelum melaksanakan tugas di luar lapas, Sudarmoko memimpin koordinasi pembagian tugas. Sebagian bertugas di kandang untuk membersihkan dan memberi makan domba, sebagian untuk melakukan penanaman rumput pakan domba, dan sebagian lagi ke hutan untuk mencari rumput. Sejumlah warga binaan dalam satuan tugas menanam pakan domba hanya didampingi oleh 1 atau 2 petugas pemasyarakatan. Dalam proses pencarian rumput di hutan kali ini, Sudarmoko bersama rekannya Bagus harus mengawal 7 warga binaan tanpa dibekali senjata untuk pertahanan. Saya dalam program ketahanan pangan ini oleh Bapak Menteri sangat mendukung, dan gimana ya Pak ya, itu sebagai ibaratnya warga binaan itu untuk ibaratnya bekerja asimilasi di luar untuk mencari rumput, itu untuk meningkatkan ibaratnya kepribadian yang lebih baik lagi nantinya. Ibaratnya saya sebagai bertanggung jawab penuh di luar untuk mengawal warga binaan itu, saya nggak bedain Pak. Ibaratnya itu warga binaan, itu saya sebagai ibaratnya dia warga binaan, nggak saya anggap warga binaan, saya ibaratnya dia saudara saya sendiri. In association with Siang Fuk alias Niko merupakan terpidana kasus penembakan bus dan narkoba yang divonis 14 tahun penjara. Setelah menjalani setengah masa hukuman dan melewati seleksi yang ketat, Niko lolos menjadi warga binaan asimilasi dan dapat bekerja untuk mengurus ternak domba. Kali ini, Niko bertugas untuk mencari rumput di hutan. Pendekatan petugas baik, intinya kan kita kerja Pak, untuk kebaikan kita juga ke depannya. Supaya kita ini kan dibina untuk bekerja. Minimal kan latihan badan dulu, ke depannya kerja apapun yang penting kan fisik dulu. Udah kerja, jadi udah terbiasa kerja, entah pagi sampai sore bisa kerja, kalau udah pulang kan jadi fisiknya udah terlatih. Entah kerja bengkel, kerja ngurus kandang, ngurus apa kan semua bisa. Yang penting fisiknya kerja dulu. Meski dengan pengamanan yang minim dan memungkinkannya untuk kabur, Niko memilih tetap bekerja mengurus 500 ekor domba. Oh nggak ada. Iya karena petugasnya juga baik sama kita. Makan lebih enak daripada yang lain. Lah dikasih makan enak kita. Tiap siang dapat jatah makannya kan lebih daripada yang lain yang nggak kerja. Itu nomor 1, rokok dapat, makan dapat. Betul nggak? Nah teman-teman tahu, yang ngerasakan itu loh. Petugas tuh kalau tahu kita capek, kita berhenti, minum dulu, beliau mengerti petugasnya. Jadi bukan kita disuruh, gua pun capek harus, kerja terus gitu. Enggak. Betul Pak, itu petugas yang ngejaga kayak Pak Moko ya Pak ya. Kita capek dikasih istirahat, tapi yang penting tuntas kerjaan gitu. Dan artinya kan kalau tuntutannya untuk 500 ekor kambing cukup makan, ya beliau mengerti petugasnya gitu. Kalau sampai nggak cukup ya pasti disuruh kerja terus Pak. Ada targetnya kita kerja. Untuk menciptakan warga binaan atau narapidana asimilasi,
yang benar-benar mau bekerja dan tidak akan melawan petugas atau melarikan diri bukan pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kesabaran dan kerja tim di Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning yang saling bekerja sama. Saya melihat di seksi kegiatan kerja ini bekerja dengan baik semua, karena saya sendiri ditunjuk Bapak Kalapas sebagai PLH, jadi saya bersinggungan langsung sama karyawan-karyawan di seksi kegiatan kerja ini. Jadi saya melihat kontribusi mereka dan juga dedikasi mereka sangat luar biasa sekali. Untuk membuat warga binaan atau narapidana asimilasi yang siap bekerja, ternyata butuh proses yang panjang. Warga binaan Lapas Kembang Kuning saat ini berjumlah 356 orang. Mereka harus melalui serangkaian penilaian kedisiplinan, kemampuan fisik, dan moral melalui kegiatan keagamaan. Supriyadi, terpidana kasus pembunuhan dengan hukuman seumur hidup ini, dengan penuh semangat memberikan aba-aba kepada anggotanya untuk baris berbaris. Kemampuannya bersikap tegas dan fisiknya yang kuat, serta catatan kelakuan baik selama menjalani masa hukuman, membuat Supriyadi ditunjuk sebagai Komandan Pramuka. Selain Supriyadi, ada 49 warga binaan lainnya yang lolos menjadi anggota Pramuka. Tidak hanya kegiatan pramuka, untuk pendidikan mental dan karakter, Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning juga menyiapkan tempat ibadah seperti gereja untuk umat Kristiani, kelenteng untuk umat Konghucu, serta masjid bagi yang beragama Islam. Kaum muslim di sini bisa mengikuti kegiatan kesenian seperti musik hadroh. Mereka juga dapat mengikuti program kajian Islam baik yang dilakukan secara langsung maupun dilakukan secara daring. Kegiatan seperti ini dapat membentuk mental dan karakter warga binaan menjadi lebih baik dan dapat diberdayakan untuk program asimilasi mendukung program ketahanan pangan. Kami dari bagian pembinaan akan menyeleksi rekan-rekan yang tentunya sudah memenuhi syarat untuk bisa dipekerjakan di luar nanti untuk mengikuti kegiatan peternakan domba atau penanaman buah atau penanaman sayur di luar nanti. Tentunya untuk mendukung program ketahanan pangan dari Bapak Menteri. Itu merupakan kegiatan yang sangat penting untuk rekan-rekan dan juga bermanfaat ketika nanti kalian sudah mendekati masa bebas. Rifai sudah 7 tahun menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Setelah melewati proses penilaian dan lulus seleksi, Rifai bisa menjadi narapidana asimilasi untuk bekerja membantu pengelolaan peternakan domba. Pak, ini domba yang udah dikawinkan, Pak. Ini ada betina 10, jantannya 1. Ini cukup untuk 2 bulan dikurung. Ini diperkawinkan. Dan cara untuk ngasih makannya sehari cukup 2 kali. Kalau dia masih teriak-teriak, tambahin dikit aja. Pagi sama malam sore lah. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan untuk program peningkatan kemampuan warga binaan dalam berbagai bidang, terutama pertanian dan peternakan, sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan di Pulau Nusa Kambangan, harus dilakukan evaluasi berkelanjutan. Ini supaya baik warga binaan maupun petugas lapas selalu dalam pengawasan dan tidak ada penyalahgunaan kesempatan dan wewenang. Evaluasi berkelanjutan, ya, artinya bahwa untuk merekrut atau tenaga kerja yang direkrut dari sumber yang tidak bermasalah aja, kadang-kadang hasilnya ada bermasalah. Apalagi yang kita bina adalah mantan pelaku kejahatan, kita lakukan pembinaan sebaik-baiknya
harapan kita tidak melakukan, tapi pada kenyataannya tetap ada hal-hal yang dilakukan yang melanggar hukum. Kepada para pejabatnya sudah tegas kita sampaikan aturan. Kalau masih ada peredaran narkoba, kalau masih ada HP, risikonya adalah mereka akan dievaluasi. Artinya proses evaluasi berkelanjutan tetap berjalan. Kepada mereka yang kedapatan masih masuk dalam peredaran narkoba, kami tidak ragu untuk memindahkan ke Nusa Kambangan. Jadi artinya kita komitmen dengan apa yang sudah kita sepakati, kita konsisten dalam pelaksanaan dan kita tidak ragu untuk melakukan penindakan kepada mereka-mereka. In association with In association with Belajar yang giat ya di sekolahan, baik Mas, biar nanti dapat nilai yang bagus Masnya. Nah, ada pelajaran, biasanya pagi-pagi kan udah nyanyi-nyanyi sekolahan, ya kan? Hah? Kamu bawa baju olahraga, Mas? Olahraga. Di sore latihan bola, nanti kalau latihan bola gitu ya, dikabari. Pagi-pagi menyusuri hutan. Sebagai satu-satunya petugas lembaga pemasyarakatan yang masih tinggal di rumah dinas Lapas Kembang Kuning, Sudarmoko sejak pukul 5 pagi sudah menyiapkan 2 putranya yang masih sekolah dasar dan taman kanak-kanak untuk bersiap berangkat ke sekolah. Untuk bisa sampai ke sekolah, Sudarmoko setiap hari harus menempuh perjalanan dari rumah dinas menuju ke dermaga penyeberangan Sodong, Nusa Kambangan dengan jarak 12 km. Selanjutnya, dari dermaga Sodong, ia menyeberang ke dermaga Wijayapura Cilacap menggunakan perahu milik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang setiap pagi hanya 1 kali menyeberang. Jika beruntung dan sampai di dermaga Sodong sebelum pukul 6:15, Sudarmoko masih bisa menjumpai kapal dinas yang dapat menyeberang secara gratis. Namun, jika terlambat, ia harus naik kapal compreng atau perahu penyeberangan dengan membayar Rp10.000. Bagi saya mungkin kalau memang bagi orang yang kelahiran asli Nusa Kambangan, ya memang itu mungkin dari hati kecil mungkin berat, Pak. Ya memang ini memang tanah kelahiran. Ibaratnya rumah kita dari dulu, dari kecil, kayak gitu. Ya kalau bagi saya sih memang ya ini rumah saya, kayak gitu. Rumah saya, tanah kelahiran saya, kayak gitu. Nyaman tinggal di sini, ibaratnya di sini kan ibaratnya saya suasananya adem. Ya suasananya ya ibaratnya adem lah, Pak, ibaratnya suasananya sejuk gitu, sejuk, banyak hutan, sejuk kayak gitu ya, susah dilupakan apa ya, Mbak. Ya memang itu memang udah tanah kelahiran sih. Kondisi rumah dinas di kawasan Lapas Kembang Kuning yang berada di dalam hutan Nusa Kambangan membuat Sudarmoko masih sering menjumpai ular. Tidak hanya berkeliaran di sekitar rumah, ular terkadang masuk ke dalam rumah. Rumah dinas tipe 21 yang dibangun pada 1991 ini sebagian besar telah rusak. Kini tinggal 1 rumah dinas yang dihuni. Yang lain sudah rusak atau digunakan untuk transit petugas lapas yang lain.
Keputusan suaminya untuk tinggal di Pulau Nusa Kambangan didukung oleh Lindawati. Meski bukan berasal dari Nusa Kambangan, Lindawati memutuskan mengikuti suami ke tempat tugas. Kalau mendampingi itu ya itu udah kewajiban istri yang ngikutin suami kemanapun. Sebenarnya ya ada sukanya, ada enggaknya. Di sini tuh enggak sukanya kalau kita antar sekolah anak-anak pas waktunya hujan itu enggak suka. Terus apalagi kalau Pak Moko kan emang orangnya aktif gitu, kayak suka main ke hutan, suka mancing, jadi sering ditinggal itu juga nggak suka. Kayak gitu ya. Awal-awal takut sih di sini, tapi lambat laun ya udah terbiasa lah. Untuk membantu membiayai 4 anak yang masih bersekolah, Lindawati membuka warung makan. Selain untuk melayani kebutuhan petugas lapas, warung ini juga untuk melayani pekerja proyek pembangunan di sekitar Pulau Nusa Kambangan. Biasanya, Lindawati berbelanja untuk kebutuhan warung sembari menjemput anaknya pulang sekolah. Sedih kalau pas pulang, adek bobo, repot bawa belanjaan gitu. Ya kalau pas ada tumpangan kayak tadi, alhamdulillah tuh diajak, udah dibawa aja sini gitu. Tapi kalau enggak kan ya numpuk-numpuk dibawa sendiri gitu. Pernah juga nangis sambil nangis di jalan ya pernah ya, pokoknya ada suka dukanya lah Pak. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning, keberadaan Sudarmoko yang tinggal di kawasan lapas sangat membantu pengamanan di sekitar lapas. Secara tidak langsung, Sudarmoko akan bekerja selama 24 jam melakukan pendampingan dan pengawasan. Terlebih, saat ini ada program ketahanan pangan peternakan domba yang diurus oleh warga binaan. Saya melihat Pak Moko ini dedikasinya tinggi untuk lapas ini. Dia bekerja pagi, siang, kadang malam juga terlihat di peternakan domba. Mungkin itu aja, saya salut dengan Pak Moko. Sudarmoko masih bertugas sekitar 10 tahun lagi sebelum memasuki masa pensiun. Tidak ada harapan yang terucap dari Sudarmoko. Dia hanya berharap diberi kesehatan dan akan terus mengabdikan hidupnya untuk mendampingi para warga binaan agar dapat kembali menjadi orang baik. Kalau harapan mungkin cerita ya mungkin ada Pak, mungkin ya kayak gitu Pak. Ya yang penting saya ibaratnya mengabdi ke pemasyarakatan itu semampu saya Pak. Ibaratnya mengabdi dengan penuh jiwa raga saya dan ikhlas gitu. Jadi kelihatan badan capek tapi kalau memang kerjanya ikhlas itu rasanya hilang semua. Bagi Sudarmoko dan sebagian petugas Lembaga Pemasyarakatan, Nusa Kambangan bukan sekadar tempat bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Lebih dari itu, Pulau Nusa Kambangan adalah tempat lahir dan tempat hidup, tempat bekerja, tempat berburu, tempat untuk bercengkrama bersama keluarga. In association with